Halo semua, bertemu kembali di hari kesekian di Europe Trip kali ini. Setelah menginap semalaman di Innsbruck, Austria, pagi-pagi sekali kami sudah berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Sebenarnya sih pengen deh kalau menghabiskan sehari lagi di kota ini, karena kotanya bagus, pemandangannya cantik, dan orang-orangnya ramah. Tapi ya kalau ikut tur ya begini, kita harus ikut jadwal yang sudah ditentukan. Jadi dari sini kita akan menuju ke negara berikutnya, yaitu Liechtenstein. Dari Innsbruck menuju Liechtenstein ditempuh dalam waktu sekitar 2 jaman menggunakan mobil. Nanti di perjalanan kita juga akan melewati sebuah kota kecil Austria lain bernama Feldkirch sebelum akan melewati perbatasan. Ibu kota dari negara Austria adalah Vienna. Dan Austria itu berbatasan langsung dengan 8 negara Eropa lainnya, diantaranya adalah Italia, Jerman, Swiss, dan Liechtenstein. Bahasa yang digunakan adalah Jerman, tapi dengan berbagai variasi dialek. Dan karena letaknya di tengah pegunungan Alpen, pemandangannya ini cantik sekali. Dan setelah ini kita akan melewati jalanan yang berliku yang kalau misalnya dilihat dari atas ini seperti ini gambarannya. Kita sih penumpangnya ngeliat pemandangannya kagum ya, bagus banget. Tapi nggak tahu tuh kalau jadi drivernya pasti deg-degan. Setelah ini kita akan memasuki kota Feldkirch dan kita cuma numpang lewat aja sih. Nah ini kotanya nih, ini Feldkirch. Feldkirch ini adalah sebuah kota kecil di perbatasan. Walaupun kecil, kota ini punya transportasi umum yang memadai seperti bis dan kereta api. Di Feldkirch ini juga banyak bangunan tuanya, karena setelah dibangun kembali dari tahun 1500 sampai sekarang itu tidak banyak perubahan. Jadi penasaran ya, kalau misalnya ada waktu pengen deh ngelihat kotanya seperti apa. Tapi sekarang kita cuma numpang lewat aja. Bus ini nyebrang ke sana. Nih, ini Feldkirch, sepotong doang. Kota kecil banget. Ini lucu, Feldkirch kecil-kecil gini ada kasino segala. Ada kasino kecil, ada dekat sini nih. Ada kasino, ada strip club, ada semua nih sekitaran sini nih. batas wilayah
nih depan kita nih. Ini depan nih. Dulu di sini nih, ini biang macet banget dulu. Green control. Stop for bus. Mana orang? Ya. Ini Swiss Liechtenstein perbatasan. Apa kantor doananya? Ini yang maintain orang Swiss. Shanwau perbatasannya. Kita lewat perbatasan cuma lewat gitu aja, nggak ada pemeriksaan paspor lagi ya. Tapi karena katanya kalau bus itu harus berhenti untuk lapor atau gimana nggak terlalu ngerti. Tapi untuk penumpangnya kita nggak ada pemeriksaan apa-apa. Dan kita pun sudah memasuki wilayah Dan Liechtenstein. yang saya bingung apa kalau di sini, lihat deh orangnya jarang banget. Nggak tahu ngumpet di dalam atau di mana, entah. Iya kan, nggak ada yang di luar kan? Sebagai gambaran, Liechtenstein ini adalah negara kecil yang terletak di antara Austria dan Swiss. Luasnya hanya 160 km persegi dan populasinya sekitar 39.000. 160 km persegi itu semana sih? Kalau mau dibandingin, mungkin ya cuma sebesar Jakarta Selatan. Makanya dia disebut sebagai negara terkecil ke-6 di dunia. Tapi nih ya, Jaksel itu populasinya 2 jutaan dan si Liechtenstein ini populasinya 39.000. Kebayangkan tingkat kepadatannya jauh banget. Makanya jangan heran kalau misalnya jarang lihat orang di sana. Dan kita pun sampai di ibu kotanya yaitu Vaduz. Di sini kita akan turun dari bus dan jalan-jalan sebentar sekitar 1 jaman. Landmark yang paling terkenal di sini adalah Vaduz Castle. Rumahnya Pangeran Vaduz yang lagi berkuasa dan dia kastilnya itu nggak open for public. Tapi setahun sekali pada tanggal 15 Agustus penduduk Vaduz itu diundang untuk garden party di sana. Dulu awalnya wilayah Liechtenstein ini dibeli sama keluarga kerajaan yang sekarang ini. Terus abis mereka beli, mereka tinggalin gitu aja sampai 100 tahunan lebih. Sampai akhirnya ada seorang anggota keluarga mereka yang mau tinggal di Liechtenstein. Keluarga kerajaan yang sekarang ini sangat terkenal. Pangeran yang sedang berkuasa ini bisa memveto law dan juga bisa mendismiss government dan menteri-menterinya kalau dia mau. Liechtenstein ini nggak masuk Uni Eropa, tapi masuk area Schengen. Jadi untuk kesini kita bisa pakai visa Schengen, tapi mata uangnya mereka pakai Swiss franc, yang mana itu lebih kuat dari euro. 1 Swiss franc itu 1,02 euro dan 1,50 CAD dan 17.500 rupiah per tanggal 28 Maret. Tapi di sana mereka masih terima euro, jadi kita nggak harus banget pegang duit Swiss franc ke sini. Cuma ya nanti harganya akan ada konversi lagi. Dan mereka ini nggak punya airport, jadi airport terdekat adalah di Zurich. Jadi kalau misalnya mau ke sini ya cuma bisa jalan darat aja. Dan mereka adalah tempat kedua yang paling jarang dikunjungi turis. Tapi nih ya, fun fact deh, pada tahun 2010 itu mereka mengumumkan kalau satu negara ini tuh bisa disewa per malam, harganya sekitar 70.000 US dollar. Bayangin aja, satu negara ini bisa disewa, tapi dengan notis yang cukup biar mereka bisa siap-siap. Katanya dulu pada tahun 2010 itu pernah ada musisi yang mau sewa negara ini untuk bikin video klipnya. Tapi karena ngasih taunya mepet, jadi ditolak. Sejak itu kayaknya belum ada yang benar-benar nyewa satu negara ini. Tapi nggak tahu deh sampai sekarang tuh masih bisa disewa atau enggak. Tapi lucu ya. Dan karena mereka memang negara kecil, jadi almost everyone knows everyone. Sehingga
crime rate di sana juga sangat-sangat rendah. Katanya sih mereka juga nggak perlu kunci pintu rumah. Pembunuhan terakhir itu terjadi pada tahun 1997. Mereka itu punya penjara juga, tapi kalau masa hukumannya lebih dari 2 tahun, katanya akan ditransfer ke penjara yang di Austria. Lucunya juga pada tahun 2007, katanya itu tentara Swiss tuh pernah nggak sengaja menginvasi Liechtenstein. Jadi tentara mereka itu bawa senjata dan nggak sadar kalau mereka masuk wilayah Liechtenstein karena mereka kan open border. Tapi si Liechtenstein-nya ini nggak sadar sampai dikasih tahu si Swiss-nya. Di sini itu mereka sangat menghargai quiet time jam 12 sampai jam 1.30 dan setelah jam 10 malam. Jadi di waktu-waktu itu dilarang beraktivitas yang berisik seperti potong rumput atau party. Ya, karena tempatnya memang kecil, jadi jalan-jalan sebentar nggak sampai 1 jam pun udah balik ke tempat awal tadi kita turun bus. Karena memang nggak banyak yang dilihat juga. Jadi setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan ke negara berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.